Pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil analisis kritis yang berjudul Jangan Panggil Mama Kafir. Teman-teman, jadi film Jangan Panggil Mama Kafir ini dirilis pada tahun 2025 yang disutradarai oleh Dian Suluprastowo yang merupakan produksi film Indonesia dengan genre drama keluarga yang sangat kental dengan isu sosial dan juga gendernya. Nah, secara singkat, film Jangan Panggil Mama Kafir ini merupakan perjuangan seorang ibu bernama Maria, dan Maria itu merupakan perempuan yang beragama Nasrani yang menikah dengan Muhammad, yakni seorang Muslim. Nah, ketika suaminya meninggal dunia, Maria itu berjanji akan mendidik anak perempuannya dengan ajaran Islam. Nah, Maria menepati janji itu sangat baik. Nah, namun konflik muncul ketika orang tuanya, Umi Habibah, menilai Maria itu tidak pantas mengasuh anaknya hanya karena Maria itu berbeda agama. Nah, Umi Habibah ini menggunakan kekuasaan sosial dan budaya untuk merebut hak asuh cucunya, yakni Laila. Nah, puncaknya anak mereka, Laila, itu berteriak mempertahankan ibunya dengan kalimat yang sangat menyentuh, yakni jangan panggil mama kafir. Nah, kisah ini itu bukan sekedar drama agama, tetapi cermin nyata bagaimana perempuan itu seringkali diperlakukan tidak adil dalam masyarakat kita. Nah, dalam menganalisis film ini, kami menggunakan 3 konsep utama kajian gender yang menjadi landasan pemikiran kelompok ini. Nah, yang pertama teori patriarki. Nah, patriarki itu adalah sistem sosial di mana laki-laki atau keturunan laki-laki itu memegang kekuasaan utama, menguasai dan mendominasi perempuan. Nah, dalam sistem ini, perempuan itu sering dianggap sebagai warga kelas 2 dan keputusan keluarga besar laki-laki itu dianggap lebih tinggi daripada hak ibu kandung. Nah, lalu yang kedua, konsep subordinasi perempuan. Nah, hal ini adalah kondisi di mana perempuan itu ditempatkan pada posisi yang lebih rendah, pendapatnya itu dikesampingkan, dan kemampuannya itu dianggap kurang berharga dibandingkan laki-laki, meskipun fakta membuktikan sebaliknya. Nah, yang ketiga, konsep diskriminasi berbasis gender dan identitas. Nah, artinya perlakuan buruk atau penilaian negatif itu diberikan kepada perempuan bukan karena kesalahan yang ia perbuat, dan melainkan semata-mata karena ia adalah perempuan dan memiliki identitas yang berbeda dari norma umum. Dalam hal ini, yakni perbedaan agama. Nah, ketiga teori inilah yang akan menjadi pisau analisis kami untuk mengupas lebih dalam tentang isi film ini. Baik, pembicara kedua saya persilakan. Terima kasih kepada rekan saya. Selanjutnya saya akan menyampaikan analisis kritis berdasarkan teori yang telah dijelaskan tadi. Nah, pertama, mari kita lihat bagaimana tokoh-tokoh dalam film digambarkan. Nah, Maria dipresentasikan sebagai sosok perempuan yang berdaya, tulus, dan penuh pengabdian. Namun, sayangnya di mata masyarakat dan keluarga, ia hanya dilihat sebagai orang asing atau menantu beda agama. Nah, ia tidak dinilai dari kinerja sebagai ibu, melainkan dinilai dari latar belakangnya. Nah, sebaliknya, Umi Habibah meskipun seorang perempuan, ia mewakili budaya patriarki yang kaku. Ia merasa memiliki hak mutlak atas cucunya semata-mata karena ia ibu dari almarhum suami. Ini menunjukkan bahwa sistem patriarki itu begitu kuat hingga perempuan itu bisa menjadi alat yang menindas perempuan lain.
Biar pagi ini nggak ngantuk, ibu mau tunjuk satu orang untuk melanjutkan ayat berikutnya. Kira-kira ibu siapa ya? Ibu coba lagi. Aku sering dengar ayat ini di masjid dekat rumah aku, Bu Guru. Nah, berarti tandanya Laila bisa menemukan ayat berikutnya. Kita coba ya. Amin. Anak-anak ayo fokus lagi. Kita bantu Laila sama-sama ya. Nah, lihatlah potongan tadi ini, video dari tadi ini. Maria sudah berusaha semaksimal mungkin. Ia mendukung pendidikan agama anaknya. Sepenuh hati, secara fakta ia adalah ibu yang sangat baik. Berkorban waktu perasaannya demi janji pada suami dan masa depannya. Yang perbedaan bukan ini, Anak. Nah, sekarang mulai sholatnya ya. Berarti sholat ashar. Nah, lihatlah potongan ini. Maria sudah berusaha semaksimal mungkin, namun ia mendukung pendidikan agama anaknya. Sepenuh hati, secara fakta ia adalah ibu yang sangat baik. Berkorban waktu dan perasaannya demi janji pada suami dan masa depan anaknya. Saya ingin cucu saya tinggal di sini sama saya, Kak. Karena menurut keterangan gurunya, cucu saya tuh gak bisa ngaji, gak bisa sholat. Ini gak baik. Sepeninggal almarhum anak saya, cucu saya menjadi tanggung jawab saya soal akidah agama. Jadi begini Bu, kita bisa ajukan surat tuntutan atas pelindungan anak. Jadi nanti menantu ibu akan saya kenakan pasal pengabaian atas hak anak untuk mendapatkan pendidikan. Ini langkah awal ya. Jadi berikutnya kita bisa ajukan surat perwalian atas hak asuh anak. Namun, lihatlah perlakuan yang diterima. Di sini terlihat jelas relasi kuasa yang timbang berdasarkan teori patriarki. Umi Habibah itu merasa berhak mengatur segalanya karena ia berasal dari garis keturunan laki-laki. Ada anggapan ngaku anak adalah milik keluarga ayah atau kekuasaan budaya dan agama disalahgunakan untuk menekan hak perempuan. Posisi Maria disubordinasikan atau diturunkan derajatnya. Hak suratnya tidak didengar, padahal dialah yang paling dekat dan mengasihi anak itu. Nah, selanjutnya terlihat jelas bentuk diskriminasi berbasis gender.
dan identitas. Nah, mari kita lihat adegan berikut ini ya. Kamu sudah terima surat dari kuasa hukum Umi kan? Sebetulnya Umi gak mau bawa ini ke jalan hukum. Makanya Umi minta Laila baik-baik sama kamu. Sebagai seorang muslim, sebagai neneknya, Umi wajib mendidik Laila secara Islam. Saya mengurus. Tapi saya juga seorang ibu. Saya tahu bagaimana harus mendidik anak saya. Aku baru masuk bacaan salatnya. Mungkin belajar lagi ya dari itu. Iya sayang, nanti kita belajar lagi ya. Kamu ke atas dulu ya, masih belum sebenarnya. Bukan begini caranya mendidik agama Islam yang baik. Itu dia ya. Hai Laila, jangan pulang dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Mengapa Maria diperlakukan seperti ini? Apakah ia menyakiti anak? Apakah ia lalai? Tidak sama sekali. Ia diskriminasi hanya karena identitas agamanya. Ada stereotip berbahaya yang melekat. Perempuan beda agama pasti buruk. Padahal stereotip itu tidak benar dan sangat merugikan. Nah, ini adalah bentuk ketidakadilan di mana perempuan dilihat dari pandangan orang lain, bukan dari kenyataan dirinya. Hukum budaya saat itu masih berpihak pada sistem lama yang mengunggulkan laki-laki dan keluarganya. Nah, puncak dari semua ketimpangan ini ada dialog paling terkenal dalam film ini. Bu, kita masih berhasil. Dokumen semua bukti yang kita punya kuat. Seorang anak muslim dididik sama seorang kafir. Nama-nama. Mohon perhatiannya, sebentar lagi sidang putusan akan segera dimulai. Silakan semuanya masuk. Sebelum saya putuskan, ada lagi yang disampaikan oleh kuasa hukum pemohon dan termohon? Tidak ada yang cukup jauh. Baik. Sidang nomor perkara dengan nomor Mama nggak penjahat. Mama gue bukan Islam. Tapi mama yang bawain Abu Daud. Ikut belajar. Belajar soal belajar di hotel. Dan sebenarnya. Kalau aku nggak baca doa dan sholat. Yang ada takut ke mama. Nah, kalimat singkat dari anak ini adalah perlawanan paling hebat terhadap budaya patriarki dan penilaian keliru masyarakat. Nah, Laila sadar bahwa kasih sayang ibunya jauh lebih berharga daripada aturan kaku yang membeda-bedakan manusia. Adegan ini membuktikan bahwa konstruksi sosial yang menindas perempuan itu salah dan keadilan harus dikembalikan
saya akan menjelaskan refleksi nilai kesetaraan gender. Nah, melalui film ini kami mendapatkan pembelajaran yang sangat besar tentang makna kesetaraan gender. Kami menyadari bahwa kesetaraan itu berarti pengakuan hak yang sama. Dalam kasus Maria, ia telah memenuhi perannya dengan sangat baik sebagai seorang ibu. Ia telah memenuhi perannya, namun hanya tidak diakui karena sistem sosial yang belum adil. Nilai yang ingin disampaikan film ini sangat jelas bahwa kemampuan mengasihi dan bertanggung jawab itu tidak dibatasi oleh agama dan tidak boleh diambil hanya karena budaya yang laku. Selanjutnya yaitu bagian pesan sosial dan relevansi. Film ini sangat relevan dengan kondisi masyarakat Indonesia saat ini, yang dimana masih banyak kasus nyata perempuan yang ditinggal suami, hak asuh anaknya direbut oleh mertua dengan alasan adat maupun agama. Masih kuat anggapan bahwa keluarga laki-laki lebih berhak. Film ini mengkritik keras bahwa pemahaman seperti itu adalah sesat budaya patriarki yang merugikan perempuan dan anak. Pesan sosial yang tersirat, agama dan budaya harus menjadi wadah kasih sayang, bukan alat diskriminasi. Seringkali ketidakadilan terhadap perempuan dibungkus dengan alasan agama, padahal agama sejatinya menjunjung tinggi keadilan dan kasih sayang. Dan kita itu tidak boleh menggunakan alasan agama untuk hal apapun yang begitulah, yang tidak berkecukupan. Nah, selanjutnya saya akan menyampaikan bagian kesimpulan. Sebagai penutup, kami menyebutkan bahwa film Jangan Panggil Mama Kafir adalah cermin nyata bagaimana sistem patriarki, subordinasi, dan diskriminasi berbagai identitas masih hidup di tengah-tengah kita. Maria mewakili jutaan perempuan yang berjuang mempertahankan hak dan kasih sayangnya. Sementara Umi Habibah mewakili budaya kaku yang menindas perempuan atas nama tradisi maupun agama. Pesan utamanya tegas, nilai seseorang, terutama ibu, harus dinilai dari ketulusan dan pengabdiannya, bukan dari latar belakang atau